bagi anak-anakku semua. Puji Tuhan karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam devotion pagi ini. Sebelum mulai, yuk kita sama-sama satukan hati, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat berkat anugerah-Mu sepanjang malam tadi. Engkau sudah menyertai kami, dan pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan yang fresh, dalam keadaan yang segar, untuk kami siap belajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi ini kami mulai mengawali hari ini bersama dengan Engkau. Buka mata hati dan telinga kami, untuk kami boleh mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Makasih anak-anak. Yuk, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama belajar ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang saling mengasihi. Kita baca di Roma 12 ayat 10. Ayat hari ini ya, di Roma 12 ayat 10. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Jadi ada cerita di dalam suatu keluarga, ada dua orang anak. Jadi ada suatu cerita dalam satu keluarga, ada dua orang anak. Mereka punya dua orang anak kakak beradik, dua-duanya laki-laki. Setiap hari kakak beradik ini selalu saja bertengkar. Ada saja yang membuat mereka ini bertengkar. Kadang kakaknya mulai duluan, kadang adiknya mulai duluan, gitu kan. Mereka satu sama lain ini seringkali saling mencari kesalahan masing-masing gitu ya. Si kakak mencari kesalahan adiknya mencari kesalahan kakaknya gitu. Mereka satu sama lain juga tidak saling peduli, mereka satu sama lain tidak saling menghormati gitu kan. Hal ini membuat keprihatinan buat orang tua mereka. Orang tuanya sedih, orang tuanya prihatin. Kenapa anak-anakku ini seperti ini gitu. Kenapa anak-anakku ini tidak bisa hidup rukun, padahal mereka ini saudara sekandung. Ini kan tidak baik, ini tidak seharusnya seperti ini. Kemudian orang tua ini berdoa minta hikmat Tuhan. Akhirnya Tuhan ajari di dalam ayat yang tadi kita baca di dalam Roma 12 ayat 10, yang dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Kemudian orang tua, bapak dan ibu ini memanggil anaknya, kakak adik ini dipanggil. Kemudian hari itu dinasihati, diajari, dinasihati, dikasih tahu bahwa hal ini tidak baik. Ketika kamu kakak beradik ini saling tidak peduli, saling menyalahkan satu sama dengan yang lain, itu sangat tidak baik. Kalian seharusnya mencontoh yang baik. Di dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa hendaklah saling mengasihi, hendaklah saling memberi hormat. Harusnya itu menjadi tauladan anak-anak. Jadi orang tua ini akhirnya dari situ setiap hari orang tua mengingatkan kepada anaknya. Setiap hari orang tuanya menasihati anaknya untuk yuk teladani ayat ini, teladani bahwa kita ini harus saling mengasihi, kita ini harus saling peduli satu sama lain. Begitu. Di dalam ayat tersebut juga diajarkan untuk kita ini hidup saling menghormati juga. Kita harus terlebih dahulu bersedia untuk memberi hormat terlebih dahulu. Seringkali kita ini jaim gitu ya, apa kadang kita itu kalau aku nggak ditegur, aku nggak mau negur duluan gitu. Kadang dengan temannya, ketemu temannya di jalan gitu, dia diam aja kok, ya aku diam aja gitu. Nah itu contoh yang tidak baik. Seharusnya kita saling mendahului untuk memberi hormat. Jadi tidak usah nunggu ditegur. Kalau ketemu temannya di jalan, ditegur, "Hai, kamu apa kabar? Kamu kemana hari ini? Kamu kok tergesa-gesa? Kamu mau kemana hari ini?" Tidak usah segan untuk menegur,
jangan malas untuk menegur. Hendaklah kita saling mendahului untuk memberi hormat, saling mendahului untuk menegur, menyapa dengan penuh kasih. Itu bukti bahwa kita ini peduli dengan teman-teman kita, dengan sesama kita, dengan saudara kita, begitu ya. Kemudian kasih kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan dari kasih kepada manusia. Jadi kalau kita mengasihi Allah, berarti kita juga harus mengasihi manusia. Kalau kita menyatakan kasih kita kepada Allah, kita juga harus menyatakan kasih kepada manusia. Karena apa? Kita hidup di dunia ini, ada orang-orang di sekitar kita, ada teman-teman kita di tempat kita sekolah, di tempat kita bekerja, di rumah, di mana kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita. Yuk nyatakan kasih itu. Jangan hanya kita baca di Alkitab tapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak ada kasih itu. Tetapi yuk mari kita nyatakan kasih itu. Jadi marilah kita bisa jadi contoh yang baik dalam hidup kita. Marilah kita saling memberi teladan dalam memberi hormat, saling memberi teladan di dalam kita ini menghormati, menghargai orang lain, mengasihi sesama kita, gitu ya. Jadi teladan, jadi berkat, kita saling mengasihi, memberi hormat kepada yang lain, siapapun mereka, ya, siapapun mereka, bahkan orang yang mungkin kita tidak kenal. Contohkan misalnya kita mau pergi, kita lewat di sebuah gang kecil, kemudian di situ ada bapak-bapak yang lagi mungkin di pinggir jalan lagi saling mengobrol, atau mungkin ada bapak-bapak yang lagi membersihkan selokan di pinggir jalan. Kemudian kita lewat nih di gang itu, coba dahulukan untuk memberi salam, bilang, permisi bapak, permisi ibu, kami lewat, atau permisi bapak, saya mau lewat. Jadi tidak boleh kita aku gak kenal kok, yaudah lewat-lewat aja, padahal itu gang yang kecil dan kita lewat itu ada orang-orang di situ yang walaupun kita tidak tahu mereka, walaupun kita tidak kenal mereka, siapa mereka, tapi alangkah lebih baik kalau kita bisa memberi salam. Alangkah lebih baik kalau kita ini bisa memberi hormat terlebih dahulu. Kita permisi, kita numpang lewat bapak, permisi saya numpang lewat bapak, itu akan lebih indah, akan lebih baik anak-anakku. Jadi siapapun mereka, bagaimanapun mereka, kita harus saling menghargai, kita saling menghormati dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Mungkin itu aja firman dari Misika pagi ini. Semoga dapat jadi rema buat anak-anakku semua. Sebelum kita tutup devotion pagi ini, kita baca ayat hafalan kita minggu ini ya. Kita baca ayat hafalan kita di dalam Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Sudah ketemu semua? Mari kita baca sama-sama ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bisa ulangi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih anak-anakku buat perhatiannya pagi ini. Semoga dapat jadi rema buat anak-anakku semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh mendengarkan sedikit firman-Mu. Biar yang sudah disampaikan boleh jadi rema, boleh jadi pegangan di dalam anak-anakku semua menjalani kehidupan ini. Untuk anak-anak belajar untuk saling mengasihi, untuk saling peduli satu sama lain, untuk saling mendahului di dalam memberi hormat. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan, biar nama-Mu yang selalu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih anak-anakku semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.